Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bicara masalah camera seller ya, camera seller. Dan memang dari awal sampai sekarang itu saya menganalisa ya, kekurangan itu pasti ada ya. Dan terkhusus ya, saya bicara ini bukan teruntuk kepada yang bukan mitra. Saya nggak ada urusan tuh sama mereka ya, karena mereka join di camera seller juga enggak gitu. Jadi yang ingin saya bicara adalah kepada teman-teman yang sudah menjadi mitra selama ini, berjuang bersama saya ya. Dan memang camera reseller ya, secara sistem, secara produk, secara niatnya ya, saya akui memang camera reseller ini patut untuk diperjuangkan gitu. Tetapi lambat laun saya merasakan bahwa di sini ya, agak susah bicaranya begitu. Agak susah bicara itu dalam artian saya untuk mendapatkan produk itu harus teriak-teriak dulu ya, harus ngancem-ngancem dulu gitu. Saya buat video ini ya bukan berarti saya sekarang menjadi hatersnya camera seller, enggak. Saya tahu porsinya ya. Kalau nanti ke depan itu saya bahas bisnis yang lain, saya nggak bakalan bahas ke menyinggung-nyinggung masalah camera seller ini. Dan saya udah menyatakan diri tidak lagi bersama camera seller ya. Memang ada pro dan kontra di dalam saya mengambil keputusan ini, karena sejak awal saya mengurus camera seller ini memang senam jantung terus setiap hari. Kenapa ya? Karena memang harus marah-marah dulu ya kan dengan manajemen, marah-marah dulu dengan admin, marah-marah dulu dengan yang tukang antar produk itu ya. Jadi saya merasa kalau saya berbisnis seperti ini terus ya, itu yang teman-teman perlu tahu ya. Kalau saya berbisnis seperti ini terus ya, saya juga lama-lama jantungan begitu. Apalagi yang saya tangani itu jumlahnya ratusan. Bahkan kalau akhir-akhir ini yang japri saya itu ribuan. Semuanya terfokus pada saya, nggak tahu itu mitra dari siapa, ya penting dia jalurnya siapa saya tahu. Jadi saya layanin aja tuh. Jadi seperti itu bentuk dari saya sebagai orang yang dimitrakan oleh mereka. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, saya sedikit cerita ya kenapa alurnya saya begini. Karena tidak mudah juga bagi saya untuk saya memikirkan hal ini udah 3-4 hari yang lalu ya. Jadi saya memikirkan hal ini ya, kenapa apa saya harus teriak-teriak dulu begitu ya. Ingat teman-teman, produk itu ya, kalau bahasanya itu di grup lain itu hanya sebagian aja yang dapat, sebagian kecil malah. Sebagian besarnya khusus di top leader ya, top leader itu hanya saya yang udah keluar habis ya, hanya saya dan ada seberapa aja, yang lainnya belum ya, paling ya founder lah ya. Nah teman-teman, saya kemarin sempat komplain dengan uh, di grupnya top leader itu, di winner ring satu ya, di ring satunya perusahaan saya protes. Dan memang uh, mereka juga sama ya, mereka juga mitra-mitranya lebih parah sebetulnya, lebih saya daripada saya ya. Sebenarnya mitra saya di CR itu saya sangat kagum ya, saya tidak ada masalah dengan mereka. Jadi mitra-mitra saya itu sabar luar biasa begitu menjalani proses step by stepnya seperti itu. Dan saya memuji sekali mereka ya. Ya walaupun akhir-akhir ini kemarin saya lihat ada yang awalnya senang dengan saya langsung berbalik begitu ya. Tapi itu dapat saya maklumi, nggak apa-apa. Tapi saya harus apa adanya. Sejak awal saya membuat vlog ini, dulu waktu di bisnis sebelumnya, saya akan katakan benar kalau ini benar, kalau saya katakan salah kalau ini salah. Begitu ya. Nah, teman-teman juga merasakan bagaimana kualitas produknya dan lain sebagainya itu. Jadi teman-teman sekalian, saya merasa
ini tidak bisa saya perjuangkan lagi. Kenapa? Untuk mendapatkan produk saja saya harus berjibaku dulu gitu, ya kan? Dan sialnya lagi saya itu belum dapat bonus. Ya, itulah. Malah kemarin sempat rugi kan, nombok saya begitu. Jadi apa gunanya bisnis seperti ini begitu kan? Itu oke, sebenarnya member saya banyak, tetapi yang dilukai itu saya gitu. Saya merasa dilukai di sini gitu ya. Dan kalau saya terus begini ya, lama-lama saya makin rugi banyak begitu. Makin banyak ruginya. Jadi teman-teman semua, ini bukan saya marah ya. Saya orangnya memang begini. Bahkan ada yang menuduh saya ya, Bang Rio itu udah ditunjuk founder jadi wajar dia keluar dari CR. Enggak juga. Saya malah kemarin itu saat asik-asiknya di CR ini ada ditawarin menjadi founder ya, saya nggak mau ya. Bahkan saya udah buktikan ke beberapa orang ya. Jadi ada yang menuduh saya itu founder dia wajar, dari dulu tuh dia hanya coba-coba bisnis. Saya itu nggak pernah coba-coba kawan-kawan, saya itu serius orangnya. Tetapi kalau manajemennya nggak serius, untuk apa saya perjuangkan gitu. Ini saya ngomong sekali lagi bukan untuk yang bukan mitra ya. Lebih baik kalian diam saja kalau bukan mitra. Nah, sejak awal itu ya saya sempat cekcok ya tanggal 15. Dimulai ternyata free member. Produknya belum dikirim sampai tuh tanggal 20, ternyata sampai tanggal 1. Tanggal 1 pun baru kemarin habisnya, selesainya. Jadi begitu kawan. Ini sangat sakit menurut saya seperti ini gitu. Dan sampai hari ini juga kemarin saya dengar voice note itu betapa kecewanya saya kan. Ya kan? Jadi ada voice note dari owner ya. Betapa kecewanya saya, ternyata legalitas itu juga belum keluar. Karena bagi saya ucapan itu adalah tanda tangan ya, paham maksud saya ya. Bagi saya itu ucapan adalah tanda tangan. Jadi apapun ucapan owner itu saya catat gitu, saya ingat ya. Kalau kita berbisnis itu disuruh sabar, itu bukan bisnis kawan. Sabar, legalitas lagi diurus. Dan kemarin ada yang datang ke kantornya disegel sementara, memang iya, nggak dibolehin sama Disperindak. Kalau ngeyel ya akan di blacklist gitu. Saya harus ngomong padanya, bukan berarti saya sekarang ini udah nggak lagi di CR saya harus bongkar seluruhnya. Tapi ini wajib saya sampaikan. Sampai segitunya ya. Saya harus marah-marah dulu baru dapat produk, baru diprioritaskan. Belum lagi yang lain. Apakah saya mau ya menanggung beban ya perusahaan yang seperti ini? Nggak mau saya. Cukup mitra saya 451 itu ditambah dengan beberapa sama Pak founder saya. Cukup itu ya. Jadi yang penting mereka itu dapat produknya dengan segala resiko dan nama baik saya tentunya ya. Nama baik saya itu udah rusak sekarang di manajemen, tapi saya nggak peduli itu ya. Yang penting mereka bisa dapat produk. Kalau sekarang mereka mau hujat saya silakan, nggak apa-apa, saya juga nggak masalah itu ya. Dan saya paham dan saya mengerti betul bagaimana perasaan mereka. Saya seorang yang dituakan di situ ya, di grup saya itu tiba-tiba saya mengambil keputusan seperti itu. Sebelumnya sejak awal saya udah menganalisa begitu kuat ya, ternyata ini nggak bisa saya juangkan. Memang iya, legalitas harus disiapkan, tapi sebagai orang yang ingin membuka perusahaan ya harus disiapkan. Jadi begitu kawan. Saya tahu video ini akan di-share nantinya ya ke seluruh WhatsApp yang ada ya atas pernyataan saya ini, tapi saya harus berkata apa adanya. Saya berkata jujur, dan di vlog saya dibahas tentang bisnis klik iklan itu ya, saya nggak sebut nama. Yang jelas bisnis sebelum CR ini. Dulu awal waktu saya review ini perusahaannya bagus ya.
janjinya tinggal kita tunggu ya. Dan kamera solar itu ya saya bilang awalnya bagus, tapi saya mencium aroma yang nggak profesional bagi saya loh. Itu saat tanggal 15 saya minta balik, duit dikasihkan ya. Dan apa namanya, saya itu rasanya nggak mudah ya meninggalkan mitra itu ribuan gitu, karena mereka tiap hari itu konsultasi dengan saya. Tapi saya harus nggak mau menjadi orang yang menjadi bagian orang yang menebar ya berita bohong. Nggak mau saya. Ini perusahaannya begini. Kalau jelek saya bilang jelek ya. CR ini sistemnya oke ya, tapi kalau ditangani oleh orang-orang yang hanya mementingkan mereka ya, itu nggak masalah ya. Saya sejak awal udah bicara, nanti tunggu saya selesai produk semuanya, saya baru ngomong. Dan kemarin begitu udah keluar saya tenang betul, karena tanggung jawab itu penting, kejujuran. Teman-teman mungkin ingat sejak awal saya mereview bisnis kamera solar ini, berapa uang yang terkumpul ke saya? Banyak ya kan, puluhan lah jutanya itu. Jadi kalau saya orang jahat itu ya, memang keadaan saya saat ini perlu uang gitu, tapi itu bukan uang saya ya. Jadi perlu untuk diingatkan. Saya akan marah kalau perusahaan ini nggak benar gitu. Ini bisnis bukan disuruh sabar. Kalau sabar itu ya belajar di sekolah, belajar sabar. Ini bisnis. Kalau kita disuruh sabar, artinya kita itu bukan seorang mitra, tapi kita seorang babu. Begitu. Coba teman-teman memahami ucapan saya ini bukan dengan emosi, tapi berpikirlah rasional. Bisnis itu bukan seperti ini, kawan. Kalau ada fitnahan, tuduhan Bang Rio itu memang orangnya suka lompat-lompat, enggak? Saya udah klarifikasi di sini, enggak? Ya. Ternyata saya tahu orang yang ngomong itu, saya tahu. Bahkan itu teman saya kok. Saya tahu orangnya, tapi saya nggak mau bahas itu. Saya kecewa dengan perusahaan bukan menyerang mitra-mitra saya, enggak. Saya nggak menyerang mitra-mitra. Saya menghargai mereka, berjuang bersama-sama begitu ya. Yang intinya sama-sama mencari rupiah gitu. Tapi kalau manajemennya seperti ini harus teriak dulu baru dapat ya, saya pikir ini nggak sehat. Bagaimana mau long life kalau seperti ini pelayanannya begitu loh. Oh iya nanti bisa kok Bang Rio, tunggu UPL-nya keluar izin. Oke, silakan aja. Mudah-mudahan saya doakan lancar aja begitu ya. Itu pendapat saya ya kawan. Jadi mohon untuk dimaklumi. Kalau teman-teman masih mau jalan di situ silakan. Kalau mau jalan, apakah perusahaan ini akan bagus ke depan, saya nggak jamin juga. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Saya mengapresiasi teman-teman semuanya yang saat ini masih berjuang ya. Kalau sekarang itu dibuka user free, bagi saya kita capek-capek presentasi ternyata hanya bisa user free, itu buat apa? Mending saya bahas nanti. Begitu maksud saya. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Mudah-mudahan kita bertemu di bisnis selanjutnya. Saya nggak memaksa teman-teman CR untuk ikut saya. Oke, salam sukses Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.